sepeda. Sep. Sama Om Jeta ya Om? Iya. Ya. Om bisa diceritain Om kemarin sepedanya apa aja yang diperiksa atau dibenerin? Yang pertama sih ini masalah dinamonya sendiri kan, di dalam dinamo ini kan ada namanya planetari. Itu perlu kita jaga ya. Minimal ya lebih kurang sekitar 3.000-an sampai 4.000-an kilometer itu perlu kita bongkar, kita bersihin, kita kasih pelumas baru gitu. 3.000-an ya, bukan 1.000-an. Bukan 3.000-an sih. 3.000-an masih aman ya Om? Masih aman, masih tahapan. 3.000-an. Ini adalah gear planetarinya, oke, yang harus kita rawat di sini setelah 3.000 pemakaian. Yaitu yang harus kita periksa ini adalah bagian planetari gear yang biasa sering terjadi, yaitu kekurangan perumas. Seperti ini perumasnya udah parah rusak dan harus kita ganti dengan perumas khusus yang bertulisan hitam atau tahan panas ya. Oke. Sini nanti akan kita bersihin semua bagian sini dan kita ganti gear ini dengan gear baru. Sebenarnya gear ini belum rusak ya, tapi karena kita ingin mendapatkan performance yang lebih baik, jadi kita ganti saja. Oke guys, ini udah kita bersihin dari gemu-gemu bekas lamanya. Dan ini gear planetari yang lamanya. Tuh, nampakkan ini bearingnya udah rusak dan tidak berputar seutuhnya. Ini udah berat tuh. Nah, ini adalah bearing baru yang akan kita pakai, gear planetarinya udah satu set sama bearingnya begini. Oke, itu enteng lah. Oke, gitu kita akan melanjutkan proses pemasangan. Dan ini ada beberapa part yang akan kita upgrade di sini, gear, dan ada rantai yang akan kita upgrade di sini dengan ganti dengan rantai Shimano. Oke, ini belum kupasang. Oke, sekian. Oke. Terus apa lagi Om kemarin ya Om? Banyak sih ya, ada ini kayak gear ini kan. Itu upgrade ya? Kita upgrade. Upgrade 11T. Ini gear ini 32T paling gede. terus bagian. Kalau ini Om yang kemarin shock breakernya di apa ini Om? Katanya di upgrade. Bukan di upgrade sih sebenarnya ya. Bukan di upgrade. Itu jadi gimana nih? Akalin dikit lah. Diakalin, Kita tambahin karet. Jadi gimana diakalin pakai apa shock breakernya? Kebetulan kemarin pas dapat ada yang namanya karet isi masternya, kita ganjal di bagian pernya. Karet apa? Karet isi master. Karet isi master rem motor. Biasa bisa didapat di bengkel motor lah ya. Karet isi master ya. Karet isi master kita ganjal di bagian pernya, di bagian sama penahan ini, baut penahannya. Oh, Jadi bawa atas bawah kita ganjal gitu. atas bawah diganjal. Emang bawaannya kenapa sih kok bisa ngejedak gitu? Bawahnya karena mungkin pertama dia bautnya kepanjangan. Bautnya kepanjangan. Bautnya kepanjangan dan pengganjal itu berbahan plastik. Jadi Ah. karena bautnya kepanjangan, ketika kita kena lubang agak dikit aja kita hentak, dia baut itu bakal ini main. Oh. Jadi itu yang mengakibatkan bunyi. Tapi jangka panjang kalau nggak diapa-apain rusak nggak tuh Om di dalamnya? Enggak sih, cuma ya kita perlu kasih pelumas juga. Lama-lama kalau pelumas yang kering, dia bakal ini keset. Oh. Jadi bunyi jedak nggak masalah sebetulnya ya, cuman di pelumasnya aja ya. Pelumasnya aja. Oke. Oke, terus oh ya, Om Jeta kan terima servis sepeda listrik ya, Om? Iya. Hobi lah ya, hobi. Nah, Kan pernah ngebongkar sepeda yang lain sama sepeda ini apa Om yang bedanya sepeda G660 sama yang lain-lain, mungkin Om bisa cerita sedikit. Enggak gitu. Sebenarnya rata-rata kalau sepeda listrik, yang namanya sepeda listrik, motor listrik rata-rata sama aja sih cara kerjanya ya. Hah? Tidak jauh banyak berbeda, cuma kebetulan di sepeda ini buatannya lebih rapi ya. Lebih rapi gimana tuh? Lebih rapi, jadi udah disiapinnya, ada tempat kontrolernya. Oh. Kabelnya pun lebih gampang. Nggak kayak
sepeda rakitan sendiri gitu kan. Kalau rakitan, nanti kalau Himo rapi juga ya. Kalau Himo rapi juga, Himo bahkan lebih rapi dari ini. Nah, lebih rapi dari ini ya. Cuma untuk after service-nya kalau untuk di Himo agak repot. Kalau Himo agak repot parts-partsnya. Kenapa tuh? Karena pengertiannya nggak semua teknisi ngerti gitu kan. Oh, nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa pegang gitu. Sama satu lagi partnya nggak bisa part generik ya. Nggak bisa. Kalau Himo kan nggak bisa part generik ya. Kalau yang begini masih bisa kita ubah. Kalau ini masih bisa pakai yang generik. Pernah bongkar motornya Himo nggak? Motor Himo benar. Nah, bedanya apa? Ini kan planetary gear nih. Kalau ini kan planetary gear. Iya. Kalau Himo motornya dia tanpa Himo? planetary. Dia cuma hub biasa aja seperti layaknya para skuter ya. Oh, hub biasa ya. Nah, Apa? hub. One gear gitu ya? Iya. Jadi dia cuma ya dinamo sama magnet gitu. Dia nggak ada gearnya lagi. Tapi brushless. Plus Oh. sebenarnya kalau bisa di-upgrade motor-motor yang tanpa gear itu malah lebih enak kalau untuk nyari kencang ya. Oh, tapi tarikannya agak kurang. Untuk torsi, untuk tenaga kurang. Oh ya, kalau tarikan torsi menang ini, tapi kalau top speed Top speed lebih menang. menang yang hub model kayak Himo ya. Iya. Iya. Sip. Ada lagi Om yang mau disampaikan tips and triknya supaya ini apa? Perawatannya aja sih. Perawatannya ha? Perawatannya aja, terus jangan terlalu memaksakan kapasitas baterainya juga. Jangan terlalu dipaksakan kapasitas baterai ya. Jangan terlalu dipaksakan kapasitas baterai. Kalau kita nggak perlu banget ya kita jangan pakai di mode paling tingginya gitu. Karena itu bakal menguras baterai secara besar gitu. Kalau mode paling tinggi baterai boros. Boros. Selain boros, tarikan tenaga dia ke baterai itu kan gampang membuat baterai lithium itu rusak. Iya. Karena terlalu banyak tenaga yang ditarik keluar. Gitu. Sama satu lagi Om, kalau teman-teman komunitas itu banyak yang dipakai paksa nanjak. Nah itu gampang jebol baterai. Nah, bukan baterainya, motornya jebol. Biasa sih kalau motor jebol karena apa ya? Aku jarang ketemu sih motor jebol sih. Mungkin karena bagian kabelnya panas aja sih. Kalau Kayaknya jebol. kalau teman-teman banyaknya ini Om, apa? Solderannya copot. Nah, ya, Di karena motor terlalu halnya panas. itu. Nah. Pernah ketemu belum ya? Biasa di motor listrik. Oh, motor listrik yang sering kayak gitu. Biasa Oh. motor rombakan gitu, kita custom itu sering ketemu kayak gitu. Jadi bisa dibilang motor listrik kelemahannya itu ya. Iya. Kalau dipakai nanjak, Terlalu kita paksain aja sih karena kabel itu bakal panas. nah, Kabel itu bakal panas banget dan itu mengakibatkan timah-timah solderan itu ikut meleleh. iya. Jadi di dalam ini panas Iya, semuanya. panas. Panas. Saking panasnya gitu. Jadi di dalam meleleh ya. Meleleh. Karena emang ini nggak ada pendinginannya gitu aja, tertutup semua kan. Betul. Iya, Tapi jadi biasa sih jarang sih kalau di sepeda sih jarang ketemu ya. kalau sepeda sih selama digoes sih agak mendingan. Soalnya tapi banyak juga teman-teman di komunitas itu karena ini ada gasnya, pas tanjakan digas, jebol juga deh. Nah, jebol juga. Jebol juga. Atau kalau Atau motornya yang rusak itu masih dalam kategori masih bisa diservis. Tapi Iya. kalau baterai rusak itu agak repot. atau istilah saya goes kosong Om. Buat kosong mah ya. Goes kosong itu maksudnya tenaga power motor lebih gede dari goesan. Jadi goesannya ece-ece aja, Ece-ece aja. formalitas gitu. Jadi mesinnya lebih banyak kerja kalau gitu kan. Iya. Oke, terus mungkin pertanyaan terakhir nih, selama Om benerin sepeda apa gitu, pernah ngadepin yang gimana aja Om? Yang masalah apa, gimana, servis apa gitu? Banyak sih. Tadi ya. sampai mana tadi kita lanjut? Kendala ya selama ini ya. Banyak sih, pertama kali kendala sih aku lebih ke ini pengerjaan waktu kalau di sepeda listrik yang paling susah aku kerjain itu di Himo. Sepeda listrik paling susah Himo. Paling susah di Himo. Himo C20, Z20 itu sering masalah ya. Z20 pernah juga? Kan baru itu. Juga, karena juga itu di masalah soket baterainya sering lepas. Soket baterai kan berarti di sini kan? Nah iya betul. Itu sering masalah. Terus untuk Himo sendiri kalau kapasitasnya terlalu kita naikkan, maksudnya kita over limit kan, nah itu gampang kebakar. Tapi kan dia speednya ditahan di 25 itu aja ya? Tapi kan kadang di anak-anak komunitas itu banyak yang sengaja minta di upgrade gitu. Oh, di controllernya kita ganti supaya limitnya bisa diputus. supaya kencang. Bisa kencang.
Tapi itu diganti satu paket ya, motor sama ini. Kalau di kita sebenarnya sih kalau mau hemat budget biasanya sih kita lomba aja di controllernya. Oh, kontrolnya bisa ya? Lomba di controllernya. Oke lah, kalau mau tahu caranya merubah Himo Z20 supaya kencang, tanya aja langsung Om Jeta ya. Gitu ya Om. Terus kalau servis pernah apa aja Om? Tadi Himo pernah. Ini G6. Kebanyakan motor listrik ya. Motor listrik itu banyak sih kayak Skuter listrik. baterai. Hmm. Terus biasa di Vido ya, pernah megang Vido sampai Vidonya kebakar sih betul aja. Oh, Vido yang kecil itu ada ya? Iya, karena dia upgrade-nya dari yang 800 watt langsung naik ke 3000 gitu. Yuh. 3000 jadi Motornya dari 800 watt jadi 3000 watt gitu. pakai luar motor jadi kayak luar tron. Oh, lo. Luar biasa ya. Oke, mungkin gitu. Nanti kalau teman-teman mau konsultasi, apalagi buat yang di Batam, kalau butuh servis sepeda bisa ke Om Jeta ini. Boleh ya Om? Boleh. Nanti kalau harga silakan tanya langsung ya. Iya, boleh. Oke, mungkin gitu aja Om. Ada lagi? Cukup ya? Itu aja sih, kalau memang ada pertanyaan bisa langsung sih. Nah, nanti nomornya di description. Siap. Thank you ya Om. Oke, Ayo, mari ya.